Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bermajelis di dalam majelis yang luar biasa, yang agung insyaallah, majelisul ilm, majalisul zikir, majelis mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan aqwal as-salaf, perkataan para salaf terdahulu, yaitu para sahabat pendahulu, ulama, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Semoga majelis ini diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita mengikhlaskan niat datangnya kita di sini tidak lain dan tidak bukan adalah ingin mencari ilmu agama karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebagaimana Bapak Ibu-ibu yang tersebar bahwasanya kita mau melanjutkan pembahasan, tepatnya adalah ini pertemuan yang kedua membahas kitab Nailur Raja, syarah Safinatun Najah, fikih Syafi'i, insyaallah kita akan membahas sekarang terkait dengan furudul wudu atau fardul wudu. Fardun di dalam kitab ini ditulis, Anda bacakan, faslun furudul wudu'i sittatun. Pembahasan bahwasanya furud adalah jamak fardun, sering diterjemahkan wajib. Furudul wudu sittatun. Fardu wudu itu ada sittah. Kenapa sittatun bukan sittun? Di sini mainnya nahu. Karena fardun itu adalah mudzakkar. Dia bertentangan dengan adat madudnya bertentangan. Taib, di sini disebutkan ada 6 wajib wudu, ini ada 6. Jadi nggak bisa kurang, nggak bisa lebih kalau sudah disebutkan angka seperti ini. Yang pertama disebutkan al-awwalu an-niyah. Yang pertama adalah niat. Anda bacakan ke-6-nya dulu, nanti kita akan tafsil. Pembahasannya akan kita rinci satu persatu. As-tsani ghaslu al-wajhi. Yang kedua adalah membasuh wajah. As-tsalitsu ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh tangan. Ghaslun itu membasuh. Al-yadain jamak atau bentuk duanya dari yadun.
membasuh kedua tangan bersama dengan mirfaq, siku. Kemudian rabi', yang keempat, mashu syai'in minar ra's. Tadi ghuslun, mencuci, sekarang mash, mengusap sebagian dari kepala. Kemudian al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Ghuslu ar-rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima adalah mencuci, membasuh, apa itu rijlun? Kaki bersama dua mata kaki. As-sadisu, yang terakhir, yang keenam adalah at-tartibu, yaitu berurutan, tertib. Tertib. Insyaallah kita akan membahas satu persatu. Di sini disebutkan yaitu fardun. Tepatnya rukun. Kita bahas fardun di sini, tepatnya pembahasan adalah rukun yang sering kita kenal. Artinya apa? Kalau tidak ada yang keenam ini, salah satunya tidak ada, maka tidak sah wudunya. Jikalau ada salah satu dari enam ini tiada, ditinggalkan, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka tidak sah wudunya. Konsekuensinya apa? Salat yang dia lakukan tidak sah, batil. Al-wudu di sini disebutkan di dalam kitab ini, makna wudu itu apa gitu? Secara syariat, ismun li ghusli a'dha'i makhsusah biniyatin makhsusah. Secara syariat, yaitu sebuah nama untuk mencuci a'dha' makhsusah, mencuci anggota badan yang khusus. Karena wudu itu apa? Mencuci dengan air anggota badan. Tidak semua, tapi ada anggota-anggota badan yang khusus yang dicuci, ada aturannya. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus pula. Dengan niat yang khusus. Ini sekilas tentang ta'rif, pengertian al-wudu. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Fardu rukun yang pertama adalah niat. Ya. Sebelum itu, apa landasan kita bahwasanya wudu ini disyariatkan? Yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Ini dasar landasan. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, idza qumtum ila shalah, apabila kalian hendak mendirikan salat, faghsilu, maka cucilah, basuhlah wujuhakum, wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku, wamsahu, dan usaplah dengan kepala-kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, sampai ke dua mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Baik, kita lanjut. Al-awwalun an-niyah. Rukun wudu yang pertama adalah niat. An-niyatu secara bahasa, niat itu adalah al-qasdu. Niat adalah qasdu, maksud. Ya, berkeinginan atau keinginan. Al-qasdu, keinginan. Adapun secara syar'i, niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Mengerjakan, berkeinginan untuk mengerjakan sesuatu muqtarinan, bersamaan dengan perbuatan.
bersamaan dengan perbuatan. Di sini disebutkan maksud bersamaan dengan perbuatan itu apa? Karena ada niat yang boleh tidak muqtarinan bi fi'lihi. Kalau yang dimaksud dengan muqtarinan bi fi'lihi yaitu kita niat wudu, kemudian kita langsung mengerjakan wudu. Tidak boleh jeda lama. Tapi tidak semua ibadah ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Ada ibadah yang niatnya di awal, tapi prakteknya nanti. Apa? Niat puasa. Puasa kan harus di malam hari, ya. Sedangkan puasanya apa? Terbit fajar. Ini salah satu pengecualian. Maka dikatakan qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat sholat ya ketika hendak sholat, mau takbiratul ihram itu kita harus berniat melakukan sholat karena Allah, melakukan sholat apa harus ditakyin, ya. Kemudian wajib atau sunnahnya. Nah ini terkait dengan niat. Wa amma hukmuha fal wujubu ghaliban. Dikatakan dalam kitab ini, niat ini hukumnya apa gitu. Di dalam buku ini disebutkan niat itu hukumnya wajib, ghaliban, kebanyakan, tapi tidak semua. Berarti ada pengecualian. Disebutkan dalam kitab syarah pengecualiannya seperti mewudukan jenazah. Apa hukumnya? Sunnah. Wudu mewudukan jenazah itu hukumnya sunnah. Artinya apa? Kalaupun tidak diwudukan sah. Yang penting diguyur dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini terkait dengan pembahasan matan atau yang tertulis dalam buku ini wa amma hukmuha fawujubun ghaliban. Secara umum wajib, ya. Ketika niat hendak wudu wajib, harus. Kemudian tatkala kita mau mandi besar, mandi janabah wajib, sholat wajib, puasa wajib, haji wajib. Tapi ada ghaliban itu tadi menunjukkan ada pengecualian. Wa mahalluha al-qalbu. Sekarang mahal. Apa itu mahal? Tempat niat al-qalbu, yaitu di dalam hati. Tempat niatnya di mana, Bapak Ibu? Di dalam hati. Karena Allah itu tahu apa yang ada dalam hati kita. Dan yang mu'tabar, yang diakui adalah yang dalam hati. Walaupun kita misalkan berdiri tadi sholat maghrib, ya, hati kita mengatakan sholat maghrib, tapi orang yang biasa mengucapkan dengan talafuz bin niat, dia katakan usolli fardhu al-isya, sah nggak sholatnya? Sedangkan yang diniatkan adalah maghrib. Mana yang diakui? Yang di dalam hati. Intinya apa? Niat itu tidak dilafazkan. Niat wudu tidak dilafazkan. Itu di dalam hati saya sudah cukup. Dan waktunya kapan niat itu? Wa zamanuha awalul ibadat illa shaum. Ini tadi, waktunya ya di awal ibadah, kecuali puasa tadi. Nah, ini kita jelaskan tadi. Kemudian Bapak Ibu, cara-cara niat itu berbeda dengan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ini cara niatnya. Kemudian kita masuk kepada syarat-syarat niat. Syarat-syarat niat ada 6 disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama adalah orang yang berniat adalah muslim. Orang yang berniat adalah muslim.
Artinya apa? Mengeluarkan orang kafir. Dia niat untuk berwudu, ya niatnya tidak sah. Wudunya pun tidak sah. Kemudian yang kedua, orang yang berniat sudah tamyiz. Orang yang berniat sudah tamyiz atau dia mumayyiz, orang yang tamyiz. Disebutkan dalam syarah, apa tanda tamyiz itu? Disebutkan dalam kitab Ghayatul Munah. Syarah kitab Safinatun Najah disebutkan di sini. Tamyiz adalah huwallazi ya'kulu wahdah. Apa tanda tamyiz itu? Anak yang sudah tamyiz. Kebanyakan kita ngitung umur 7 tahun, ya kebanyakan ya di kitab-kitab fikih. Kalau sudah 7 tahun itu biasanya sudah tamyiz. Tapi di sini tidak, ukurannya tidak tidak umum, umur tidak. Tapi dikatakan huwallazi ya'kulu wahdah, yang bisa makan sendiri katanya. Wa yashrabu wahdah, yang bisa, anak yang sudah bisa minum sendiri. Wa istanji wahdah, dan anak yang sudah bisa istinja, ya cebok, ya dengan sendirinya. Fala tasihun niyatu minas sabi ghairil mumayyiz wal majnun, dan tidak sah ya niat bagi anak kecil yang belum tamyiz atau gila, kecuali fi mas'alatain, di dalam dua masalah. Yang pertama, wudu sabilit tawaf, ya wudunya seorang anak kecil yang belum tamyiz, mungkin 6 tahun 5 tahun, ketika dia hendak tawaf, maka wudunya sah, niatnya sah, atau diniatkan oleh walinya seperti itu. Kemudian yang kedua, ghuslul zaujah al-majnunah, mandinya seorang istri yang gila ketika dia haid, li tahlili zaujiha fayanwi anha zaujuha. Ketika suaminya hendak menggauli istri yang gila itu tadi, maka suaminya meniatkan memandikan perempuan tersebut supaya halal untuk digauli. Ini dibahas dalam kitab syarah, apa itu tamyiz. Kemudian yang pertama tadi syarat-syarat niat, yaitu yang pertama yang berniat harus muslim, mengeluarkan orang kafir. Kemudian orang yang kedua, syarat niat yang kedua harus sudah tamyiz. Karena niat dari sobi, bayi yang belum tamyiz tidak sah kecuali 2 keadaan tadi. Kemudian 3, mengetahui apa yang diniatkan. Mengetahui apa yang diniatkan, atau dia di atas ilmu. Misalkan dia ingin niat wudu, dia harus berilmu tentang wudu itu. Harus berilmu dulu tentang wudu yang akan dia kerjakan. Berarti orang yang tidak paham apa itu wudu, ya tidak sah. Apa yang harus dilakukan? Dia belajar dulu apa anggota wudu yang harus dia basuh, batasan-batasan tentang masalah wudu. Harus berilmu dulu. Orang yang berniat itu harus tahu tata cara wudu, bukan tahu hukum wudu. Dia tahu hukum wudu itu wajib, harus dikerjakan sebelum dia sholat, tidak cukup. Tapi kaifiyahnya, tata caranya dia harus mengetahui dulu. Ini syarat yang ketiga, disebutkan juga dalam syarah. Kemudian tidak ada yang menafikan, yang meniadakan atau memutus. Disebutkan dalam syarah, bagaimana contohnya? Tidak ada menafikan itu. Tidak ada yang menafikan niat. Contoh, dia wudu, kemudian setelah itu dia murtad. Nah, itu disebutkan.
Kemudian syarat niat yang kelima, tidak diikat atau dikaitkan dengan sesuatu. Contohnya begini, ibadah atau niat suatu ibadah yang ditaklik. Kalau ini dia sholat, kalau si fulan datang, saya putuskan sholatnya, maka ini ibadah tidak sah dan wudhu pun tidak sah seperti itu. Ini disebutkan. Ka'anna wa fi sholati annahu sayaqta'uha idza ja'a fulan. Kemudian contohnya apa? Niat sebuah ibadah, ketika si fulan datang saya putuskan. Salat ini saya putuskan. Maka ini tidak sah. Fala tasihun niyatu wala shalah. Maka salat dia itu yang ditaklik tadi, yang diikat, yang digantungkan dengan terjadi kejadian sesuatu, kedatangan fulan dan seterusnya, maka tidak sah salatnya. Tidak sah. Karena niat itu harus kotak. Tidak boleh ragu kita. Harus niat salat ya salat. Tidak boleh di tengah-tengah putuskan salat. Ya Pak, kalau dia niatkan putus salatnya. Kemudian ya yang keenam itu tadi, ragu-ragu. Ini wudu apa ya, ragu-ragu seperti itu. Niatnya harus jazm, harus pasti apa yang dia lakukan. Jadi semua ibadah itu butuh niat Bapak Ibu, tidak bisa ikut-ikutan. Ini pentingnya kita apa? Menghadirkan niat tatkala ibadah. Harus sadar betul kita. Karena yang dinilai oleh Allah itu apa? Niat kita. Nah, nasallahu salamah, banyak ya mungkin kaum muslimin juga belum sadar ya tentang pentingnya niat di dalam ibadah, sehingga ibadahnya itu seperti adat yang dikatakan, kita pernah bahas daurah di sini ya, gitu. Niatnya ahlul ghaflah itu apa? Ibadahnya ahlul ghaflah itu adat, sedangkan adatnya ahlul ilm atau ahlul yaqzah ibadah. Kebiasaan adatnya ahlu ilmu makan tidur itu bisa bernilai ibadah gara-gara niat. Dia niatkan tidur supaya nanti subuh bangun tepat waktu, bisa melakukan kewajiban yaitu salat subuh. Maka mulai dari memejamkan mata jam 10 misalkan dia tidur sampai jam setengah 5, maka itu ibadah. Begitu juga makan, minum dan seterusnya. Dia niatkan untuk yataqawwa, untuk menguatkan diri. Maka suap demi suap yang dia lakukan, kebiasaan makan itu akan menjadi sebuah ritual ibadah yang dinilai sebagai ibadah. Adapun adatnya ahlul ghaflah yaitu dia wudu, dia sholat, tapi seperti adat saja, tidak bernilai, tidak diniatkan sama dia untuk beribadah. Ini terkait dengan syarat-syarat niat. Jadi memang usianya lagi suka-sukanya main, Pak. 15 bulan. Kemudian sekarang pembahasan adalah maksud dari niat. Niat itu tuh apa? Yang pertama, membedakan adat atau kebiasaan tadi dan ibadah. Harus dibedakan. Seperti tadi yang kita katakan. Contohnya seperti ini. Seseorang yang duduk di masjid, bisa diniatkan untuk i'tikaf, berdiam diri di masjid. Ada juga orang yang berdiam di masjid ya hanya sekedar melepas lelah, istirahat.
atau karena kondisi hujan dan seterusnya. Tapi kalau seseorang meniatkan beriktikaf maka bernilai iktikaf. Ini hati lagi. Ini niat. Kemudian yang kedua, membedakan tingkat ibadah. Membedakan tingkat ibadah. Contoh, salat qobliyah fajar 2 rakaat dengan salat fajar 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat. Misalkan hujan, di rumah antum salat laki-laki, sama-sama 2 rakaat, nyaris berdekatan waktunya. Apa yang membedakan? Niat. Jadi dengan niat kita dapat membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kita bedakan ya. Yang pertama ini salat sunnah, hukumnya sunnah. Adapun yang kedua kita niatkan ini sebagai salat fardu subuh, salat yang wajib. Jadi menjadi pembeda. Atau salat jamak qashar zuhur dan asar. Ini membedakan bukan hukum tapi macam lagi. Sama-sama wajib tapi macamnya beda, jenisnya berbeda. Satu salat zuhur, satu salat asar, sama-sama 2 rakaat. Mungkin bisa jadi dan boleh-boleh sah-sah saja dia membaca setelah Al-Fatihah sama. Al-Kafirun sama Al-Ikhlas misalkan. Apa yang membedakan? Niat. 2 rakaat yang pertama itu dia niatkan zuhur, 2 rakaat yang berikutnya setelah salam tentunya itu adalah salat asar. Kemudian untuk apa kita niat wudu? Dijelaskan. Ya, dijelaskan dalam kitab ini. Yang pertama mengangkat hadas kecil, kita niatkan. Boleh, ini boleh opsi ya. Boleh kita niatkan wudu itu untuk mengangkat hadas kecil. Karena syarat sah salat itu kita bersuci dari hadas besar maupun kecil. Kalau besar ya mandi bukan wudu berarti yang wajib untuk kita lakukan. Atau saya bersuci ini untuk sholat, itu sah juga niatnya. Atau yang ketiga bersuci untuk menjalankan atau mengerjakan furudul wudu tadi, rukun-rukun wudu. Karena setelah rukun wudu ini ada sunnah-sunnah wudu juga Bapak Ibu. Ya, nanti kita nggak mendapat Ustaz menyela-nyela bukan di rukun, karena itu bukan rukun. Nah, itu pembahasan ada sendiri nanti. Kalaupun tidak disela-sela tapi udah pasti dia basah, ya itu sah wudunya. Nah, seperti itu. Harus ada 3. Yang pertama niat mengangkat hadas kecil. Yang kedua apa? Bersuci untuk sholat. Yang ketiga apa? Mengerjakan rukun-rukun wudu. Ya, dikatakan niat di atas berlaku jika tidak terdapat hadas terus menerus. Orang yang maaf Bapak Ibu nasallahu salamah, ada orang yang kadang kencingnya itu apa? Terus keluar. Dia kencing, wudu, belum sholat, udah kencing lagi. Maka orang yang berhadas terus menerus seperti itu dikatakan apa? Maka dia niatnya bukan yang 3 tadi. Dia niatkan untuk istibah, boleh melakukan sholat, boleh istibah fardis sholah. Dia niatkan dalam wudunya tersebut bukan mengangkat hadas, karena nanti walaupun masih kencing dia tetap boleh sholat, tapi dia niatkan wudunya itu apa? Istibah, mubah, dari kata mubah. Istibah memubahkan, membolehkan untuk mengerjakan sholat wajib. Setelah dia wudu meniatkan untuk hal tersebut, saya ingin wudu mengerjakan sholat fardu, istibah saja, tidak mengangkat, itu boleh dia sholat. Karena memang nasallahu alaihi ada orang seperti itu, penyakit yang kontrolnya rusak, mungkin kerannya begitu. Maka
kita bersyukur Bapak Ibu masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan tentang apa? Rukun wudu yang pertama, niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, semua amalan itu tergantung niat. Ya, semoga kita bisa terus menghadirkan di dalam ibadah, setiap ibadah yang kita lakukan, tak terkecuali juga wudu ini, karena wudu banyak keutamaannya. Ya. Salah satunya tatkala kita wudu membasuh anggota badan kita ini apa? Tatkala kita membasuh wajah kita, berguguran dosa yang diperbuat oleh wajah kita, tangan kita, kaki kita dan seterusnya. Itu diantaranya. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah. Bapak Ibu, rukun yang kedua apa? Kita cepat saja ini. Yang pertama niat, setelah itu membasuh wajah. Ustadz, nggak mencuci tangan dulu. Ah, itu masuk sunnah dalam mazhab Syafi'i. Bahkan di mazhab yang lain pun sunnah juga. Ada yang mengatakan kecuali tatkala bangun tidur, itu diharuskan untuk mencuci tangan, karena bisa jadi kita nggak sadar memegang najis. Yang pertama, sebagaimana firman Allah tadi, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, langsung wajah. Nah, ini ulama salah satu Syafi'i mengatakan, ya sudah, Allah suruh kita membasuh wajah, nggak membasuh tangan terlebih dahulu. Jadi tatkala kita mengerjakan wudu sebagaimana Allah perintahkan dalam surat Al-Maidah ayat 6, sah wudu kita. Sah wudu kita. Tapi terkadang kita ingin yang sempurna Bapak Ibu, ingin mengerjakan yang fardu pasti harus rukun, juga yang sunnah-sunnah. Nah, ingin mendapat nilai lebih, pahala lebih, maka kita cuci tangan dan seterusnya. Disebutkan al-wajhu tulan ma baina manabit sya'ri ra'si ghaliban. Apa itu wajah? Disebutkan wajah itu dari ujung tumbuhnya rambut. Ini tul ya. Mulai dari mana Bapak Ibu? Dari tempat tumbuhnya rambut ghaliban, yang biasa tumbuh. Karena ada orang yang ya agak lebar, misalkan ada kerontokan rambutnya, ya enggak, ya biasanya tumbuh di mana gitu sebelum rontok dulu. Nah, di situ. Enggak juga sampai yang botaknya gitu, enggak. Pokoknya ada penjelasan di situ, di ujung ya tumbuhnya rambut kepala. Ini atas. Sampai ke bawah sampai mana disebutkan di dalam kitab ini, wa akhirul lihyaini, sampai 2 lihyah. Bawahnya ini sampai akhir ujung 2 lihyah. Ma baina, nanti disebutkan apa itu lihyah. Kemudian sekarang lebarnya, ma bainal udhunaini, sampai lebarnya ini di antara telinga. Bapak Ibu, ini penting. Ya, kalau tidak terbasuh wajah kita dengan sempurna, maka wudunya tidak sah. Karena ini rukun. Adapun lihyah atau lihyani huma 'azamani alladzani tanbutu 'alaihal asnan as-sufla. Dikatakan tadi al-lihyah ini maksudnya apa? Tempat tumbuhnya gigi. Ini bawah, wajah tadi atas, dari ujung tumbuh rambut sampai lihya ini, yaitu ya rahang tepatnya, tempat tumbuhnya gigi di sini. Tempat bertemunya kedua rahang, tulang, tumbuhnya gigi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini wajah harus dibasuh. Tidak boleh tidak. Harus terkena semua.
Kemudian ghusl wajhi basyaran wa sya'ran. Membasuh wajah itu apa? Kulit dan sya'r, rambut atau bulu wajah harus dicuci. Fayajibu isalul ma'i ila batini sya'ri al-khafif. Wajib ya membasuh dengan air sampai ke dalam sya'ar, rambut al-khafif yang tipis, wal kathif, dan yang tebal, kecuali di jenggot ataupun aridhain. Aridhain ini bulu yang tumbuh di sini. Nanti kita bahas ada 20 jenis rambut atau bulu di wajah. Ini penting. Mana yang wajib nanti dibasuh, mana yang boleh hanya di sela-sela. Ini disebutkan di dalam kitab jenis-jenis rambut wajah itu ada 20. Yang pertama al-ghamamu. Al-ghamamu adalah rambut yang tumbuh di dahi. Ada Pak? Rambut tipis yang kadang tumbuh di dahi. Ada Pak? Ada ya? Itu disebutkan. Tolong dihitung ya. Al-ghamamu pertama. Ada 20. Yang pertama rambut yang tumbuh di dahi. Yang kedua dan yang ketiga al-hajiban. Al-hajiban itu dua hajib maksudnya. Apa itu hajiban? Yaitu rambut yang tumbuh di atas kedua mata. Apa itu? Rambut yang tumbuh di atas dua mata. Alis. Hajib. 3 berarti. Kemudian yang keempat dan yang kelima al-khaddan, yaitu rambut yang tumbuh di pipi. Ya, khaddun adalah pipi. Al-khaddan, kenapa dikatakan khaddan? Yaitu rambut, karena dia rambut yang tumbuh di atas pipi. Ah ini, Anda bawa gambarnya ini. Ini al-ghamam tadi, rambut yang tumbuh di sini. Ini dapat dari print-printan di internet. Kemudian al-hajib, alis. 1, 2, 3. Kemudian apa? Al-khaddan. Nih, biasanya yang berewok. Sampai ke pipi dia, rambutnya. Tebal. Yang berewok. Kalau anak nggak ada. Ya, ini lihyah, nanti kita masuk ya. Kemudian berarti berapa tuh? 5. Ya. Al-ghamam, hajiban, khaddan. Ya, kemudian 6 dan ke-7 adalah as-sibalan, yaitu rambut yang tumbuh di ujung kumis. Rambut yang tumbuh di ujung kumis. Mana? As-sibalan nih. 2. Berarti berapa? 7. Kemudian al-aridhan, yaitu rambut yang tumbuh di bagian bawah telinga, yang menurun ke bawah hingga dagu. Ya, yang biasa disebut apa? Jambang. 7 tambah 2 berarti ada 2 Pak ya, jambang ya. Kiri kanan. Berarti berapa? 9. Kemudian al-idharan, yaitu rambut yang tumbuh di atas pelipis, dan arid, di atas jambang yang sejajar dengan kedua telinga. Apa itu tadi? Al-idharan. Tadi jambang, ini tumbuh di antara di tengah sini. Al-idharan. Ini disebutkan dalam kitab seperti itu. Kemudian 2 berarti berapa? 11.
Yang berikutnya 12, 13, 14, 15. Al-ahdab. Al-ahdab al-arba'ah, yaitu rambut yang tumbuh di kelopak mata. Bulu kelopak mata ini bulu juga. Berarti berapa? 15. Kemudian lihyah. Lihyah, yaitu rambut yang tumbuh di dagu, yang biasa disebut dengan jenggot. Al-lihyah. 16. Kemudian asyarib. Apa itu syarib? Qasus syarib. Fitrah itu apa? Memotong kumis. 17. Al-anfaqah, rambut yang tumbuh di bibir bawah. Al-anfaqah ini. Ya, di bawah bibir. Rambut yang tumbuh di bawah bibir, yang di tengah. Kemudian an-nafakatan, rambut yang tumbuh di antara anfaqah tadi. Ada 2. Ini anfaqah tengah, lurus biasanya. Kemudian ada an-nafakatan, rambut yang tumbuh di antara 2 tadi, di antara anfaqah tadi. Anfaqah tadi adalah bulu yang pas di tengah di bawah bibir. Adapun an-nafakatan di antaranya ada 2, berarti pas 20. Adapun yang wajib untuk dibasuh adalah seluruhnya rambut itu tadi, kecuali jenggot yang kathif, yang tebal. Maka hal itu dikecualikan, boleh di sela-sela atau dicuci hanya di zohirnya saja, di depannya saja. Adapun selain itu, alis, kemudian bulu mata, jambang yang tumbuh di pipi, itu harus di isolul ma' sampai masuk air di dalamnya. Baik, kita mulai. Kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tadi kita masuk kepada rukun yang kedua, yaitu apa? Yang pertama rukun apa tadi? Niat. Yang kedua membasuh wajah. Jadi kata para ulama, kapan niat itu dimulai? Dia harus sebelum membasuh wajah yang pertama kali. Sudah harus menghadirkan niat. Kapan menghadirkan niat? Tatkala wudu, sebelum membasuh wajah. Kemudian terkait wajah, tadi kita harus cuci tuh dari awal tumbuhnya rambut, kemudian sampai rahang tempat tumbuhnya gigi, kemudian di antara yang lebarnya sampai telinga kiri kanan harus dicuci. Harus sampai air ke dalam kulit itu. Dikecualikan bagi orang yang memiliki jenggot yang tebal, yang kasif. Maka di dalam kitab ini kita sebutkan, apa itu kasif? Lebat itu apa? Apa standarnya? Disebutkan, wal kathifu ma la tara basyaratuhu atau basyaratahu min majlisil at-takhatub. Jenggot yang dikatakan lebat, yang hanya dicuci cukup zahir bagian luarnya saja, adalah jenggot yang lebat sehingga kulitnya itu tidak nampak ketika dilihat dari jarak at-takhatub, berbincang, apa namanya? Misalnya ngobrol sama Bu Faiz, biasanya jaraknya kalau orang ngobrol itu berapa? Semeter, 1,5 meter. Kalau tidak terlihat, berarti kasif, berarti lebat. Wajib atau tidak dicuci dalamnya, kulitnya? Tidak,
hanya cukup zahirnya saja sampai bawah. Adapun yang terlihat kayak ana ini, ini harus dicuci sampai kulit, harus basah. Tapi kalau lebat, dia tidak terlihat kulitnya di sini, maka cukup zahirnya saja, jenggot bagian luar sudah cukup. Wallahu taala a'lam. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini rukun yang keberapa? Yang ketiga. Wahai orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka cucilah wajah, kemudian setelah itu adalah kedua tangan sampai al-marafiq, al-yad, wa aydiyakum, aidi itu adalah jamak dari yadun. Tangan-tangan kalian ila al-marafiq, sampai kepada siku. Ya, yad secara bahasa itu adalah dari ujung jari sini sampai sini. Itu yad secara bahasa. Yadun secara bahasa. Sebentar. Iya, tangan secara bahasa, secara lughahnya, lughah itu adalah dari ujung jari sampai apa namanya ini? Pertemuan pundak dengan lengan bagian atas. Itu yadun. Adapun tangan yang hadnya pencuri, as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima nakala, itu yad yang dipotong, pencuri yang dipotong tangannya itu apa? Mana tangan ini? Bukan ini. Adapun yad yang wudu adalah ilal marafiq, sampai ke siku. Itu anggota wudu. Dan tayamum indah Syafi'i. Indah Syafi'i itu tayamumnya dikatakan mereka sampai siku. Walaupun yang lainnya sampai pergelangan tangan. Ya, tangan secara syariat yang anggota wudu itu apa? Dari ujung jari sampai siku. Ya. Apakah pas siku? Pas di sini atau kita lebihkan? Dilebihkan. Karena kaidahnya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu kaidahnya. Tidak bisa pas-pas saja, harus dilebihkan. Termasuk adalah menyuci kuku, ya. Maka dibersihkan dulu yang menghalangi air, yang kotoran yang dapat menghalangi sampainya air ke dalam kulit kita. Ya. Misalkan perempuan biasa pakai kutek yang bukan dari inai. Ya, ada yang cat, bermacam cat yang nempel di kuku sehingga menghalangi terkena air, maka ini harus dilepaskan dulu. Harus dilepaskan terlebih dahulu. Ini terkait dengan menyuci tangan dari ujung jari sampai ke siku, dan harus dilebihkan.
tidak pas-pas siku. Harus terkena semua. Ya, harus terkena semua, tidak boleh ada yang tidak terbasuh atau tercuci. Kemudian ar-rabi', rukun atau rukun wudu yang keempat adalah mashu syai'in minar ra's. Membasuh atau mengusap sebagian dari kepala. Ana akan menyebutkan khilaf di sini terkait mengusap sebagian dari kepala. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian dari ru'usikum. Min di sini ulama berbeda pendapat. Adapun Malikiyah dan Ahmad, Imam Malik dan Imam Ahmad, mereka mengatakan yajib mas jami' ar-ra's. Jami' ar-ra's. Makanya kita pelajari dari Imam Ahmad, mengusap seluruh itu wajib. Wajib mengusap kepala, ya, bukan rambut Bapak Ibu ya. Yang wajib diusap adalah kepala, bukan rambut, sekali lagi. Jadi kepala. Ini Imam siapa? Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat menyimpulkan dari firman Allah, wamsahu biru'usikum. Di situ maksudnya apa? Wajib mengusap seluruh kepala. Ya, kita ambil air kemudian kita cipratkan, kemudian kita usap, wajib ke seluruh kepala. Ini pendapat Imam Ahmad atau Malikiyah dan Hambali. Adapun Abu Hanifah berpendapat rubu', seperempat kepala. Bahasanya Pak, ini kalau ini peci, ini lingkaran kan, dibagi. Nah, seperempatnya ini wajib seperempat. Ini siapa? Abu Hanifah. Adapun Asy-Syafi'iyah atau Imam Syafi'i berpendapat sebagian saja. Sedikit saja, lebih sedikit dari pendapatnya Abu Hanifah itu sah. Makanya kita lihat apa? Gini-gini saja. Itu memang ini pendapat Imam Syafi'i. Apakah sah? Sah. Kalau kita meyakini pendapat Syafi'i. Jadi intinya dalam mengusap kepala di sini ada khilaf. Ya, Imam Malik dan Ahmad mengatakan jami' ras, seluruh kepala wajib diusap. Adapun Abu Hanifah seperempat kepala minimal seperempat kepala. Kemudian Imam Syafi'i itu sebagian saja. Bahkan kalau misalkan ada ditaruh tisu atau kain kemudian ditempelkan, kemudian air itu sampai kepada rambut atau kulit kepala, sah. Kulit kepala atau rambut itu sah. Bahkan dikatakan walaupun orang lain yang membasuhnya. Ini rukun yang keberapa Bapak Ibu? Keempat. Kita ulang. Yang pertama harus niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga harus membasuh tangan dari ujung jari sampai mirfaq, siku. Kemudian yang keempat adalah mashur ra's, ya, mengusap kepala. Kemudian yang terakhir, yang kelima bukan terakhir, adalah membasuh kedua kaki hingga telapak, atau membasuh kaki hingga mata kaki, al-ka'bah atau ka'bain. Ka'b, ya, mata kaki. Apa itu mata kaki?
yaitu tulang yang menonjol yang terdapat pada sendi betis dan telapak kaki. Satu yang menonjol, ada dua. Itu mata kaki sampai situ atau pas di situ atau lebihkan. Tidak bisa kita pas-pas di tengah, dilebihkan. Kaidahnya apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Begitu juga masalah kaki ini, kita harus hilangkan sesuatu yang dapat menghalangi air sampai kepada kulit. Ya misalkan terkena lilin kalau laki-laki, habis main lilin atau apa lem, dibersihkan dulu. Atau cat minyak biasanya yang agak sulit, air itu tidak sampai kepada kulitnya, maka dihilangkan dulu, kemudian baru kita wudu. Kemudian yang terakhir, dan dengan ini kita akan sudahi kajian ini, kita berhenti sampai furudul wudu, ya rukun-rukun wudu. Yang keenam adalah as-sadisu at-tartib, harus tertib. Ya, ada aturannya. Salat itu juga ada aturannya. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya, adapun wudu harus tertib. Nggak bisa tidak tertib. Misalkan dia cuci kaki dulu. Nah, kaki saya kotor Ustaz, habis main lumpur misalnya. Cuci kaki dulu, tidak boleh. Harus tertib. Ya, cuci wajah. Kemudian apa tadi? Tangan, kepala, mengusap kepala, kemudian baru kaki. Ini yang wajib, yang rukun menurut madhab Syafi'i. Ustadz, istinsyak, tamat mau, ya, kata mereka masuk ke dalam wajah. Walaupun di dalam syarah juga itu dianjurkan, mereka sangat menganjurkan. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga ya sedikit ini dapat manfaat ya, sedikit tentang rukun. Kemudian kita setelahnya akan melanjutkan dengan sunnah dan makruh. Sunnah-sunnah dalam wudu dan makruh-makruh dalam wudu. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan Bapak Ibu, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat memahaminya dengan baik apa yang telah disampaikan dan dapat mengamalkannya. Terlebih dan terkurang ana mohon maaf, dan jazakumullah khairan ala hudurikum, atas kehadiran antum semuanya walaupun cuaca hujan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita untuk semangat menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan kemudian menyampaikan kepada orang terdekat kita. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.